Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi faktor pemasaran. Nama kelompok kami terdiri dari Hafista Alkit Octavia BR Sianturi, Cynthia Liliana BR Siana, Putri Lihandayani, Mutiara, Ferdin Rumapea, Ricky Johannes, Han Ahmed. Oke. Materi pertama akan dibacakan oleh teman kita yaitu Ferdin pada slide 2 dan 3. Kepada Ferdin kita persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang elemen utama. Analis pemasaran memeriksa kemungkinan lingkungan eksternal atau respons aktual terhadap produk perusahaan dengan menganalisis karakter konsumen, karakteristik, dan persaingan. Informasi tersebut membantu perusahaan untuk menyusun rencana pemasaran yang komprehensif dan mengenali produk hubungan rantai untuk merancang pengadaan yang tepat dan strategi pemrosesan. Analisis pemasaran juga mengacu pada pendekatan sistem dengan mempertimbangkan efek dari kedua pemerintah, kebijakan, dan pasar internasional. Next. Namun, hukum saya tidak selalu dapat diandalkan. Penawaran tidak serta-merta menciptakan demand atau permintaan. Alasannya, yang pertama itu karena terlalu sering proyek gagal karena ketidaksesuaian pro produksi dan pemasaran. Yang kedua, karena tidak ada gunanya menumbuhkan sesuatu jika tidak dapat dijual. Jelas, ini adalah proses berulang, tetapi karena kelayakan agronomi, pengujian menghabiskan waktu untuk sumber daya yang signifikan, atau seperti tanah, input, dan penelitian. Seringkali ekonomis untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar terlebih dahulu. Selain itu, tanah memiliki banyak penggunaan tanaman atau ternak. Pasar informasi dapat membantu seorang analis memiliki di antara alternatif tersebut. Selain itu, analisis pasar dapat mengidentifikasi kebutuhan produk yang layak secara agronomis, tetapi belum dipertimbangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ferdin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Hafistal pada slide 4 dan 5. Kepada Hafistal kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis proyek industri. Seperti yang dilihat, di sini ada analisis konsumen yang terdiri dari riset pasar, kebutuhan, segmen pasar, dan proses pembelian. Ada juga analisis permintaan yang terdiri dari data kebutuhan dan ramalan. Ada analisis persaingan yang terdiri atas struktur pemasaran, dasar persaingan, pengaruh pemerintah. Lalu ada rencana pemasaran yang terdiri dari desain produk, harga, promosi, distribusi. Lalu ada rencana pembelian dan rencana pemrosesan. Di sini kita bisa melihat struktur dari analisis proyek agroindustri. Di sini ada 3. Yang pertama analisis konsumen. Seperti yang bisa kita lihat ada riset pasar, kebutuhan, segmen pasar, dan proses pembelian. Yang kedua itu ada analisis permintaan, di situ ada kebutuhan dan ramalan. Lalu ada analisis persaingan yang terdiri atas pemasaran, struktur pemasaran, dasar persaingan, dan pengaruh pemerintah. Dari 3 tahap analisis tersebut, selanjutnya tahap rencana pemasaran. Dalam rencana pemasaran ada desain, produk, harga, promosi, dan distribusi. Setelah tahap rencana pemasaran, masuk ke rencana pembelian dan rencana pemrosesan. Elemen utama yang harus dipertimbangkan dalam analisis pemasaran pada proyek agroindustri adalah yang pertama konsumen, yaitu analis memeriksa kebutuhan konsumen, segmen pasar, mentation, proses pembelian, dan riset pasar. Yang kedua lingkungan yang kompetitif, yaitu analis memeriksa struktur pasar masa depan.
mendefinisikan elemen produk desain, penetapan harga, promosi, dan distribusi yang merupakan strategi pemasaran perusahaan. Yang terakhir adalah perkiraan permintaan, yaitu analis memeriksa kebutuhan data dan teknik peramalan untuk memproyeksikan penjualan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara pada slide 6 dan 7. Kepada Mutiara kita persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang B adalah analisis konsumen. Terdapat beberapa faktor penting dalam melakukan analisis konsumen. Faktor perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini adalah proses pengambilan keputusan yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor budaya. Pengaruh dalam faktor budaya dapat mencakup lingkup budaya, subkultur, dan kelas sosial. Dalam subkultur terdapat pembahasan mengenai kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Dengan memahami budaya konsumen, kamu dapat menyusun produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Faktor sosial. Termasuk di dalamnya adalah kelas sosial atau menengah, atas, menengah, bawah. Faktor sosial adalah salah satu faktor pembentuk kelompok pembeli. Faktor ini sangat mempengaruhi strategi pemasaran kamu, terutama dalam pre-ching. Selain itu, karakteristik seperti pekerjaan, pendidikan, orientasi, nilai, keturunan dapat menjadi beberapa tergantung dari kelas sosialnya. Karakteristik ini akan mempengaruhi strategi komunikasi pasar produkmu. Faktor pribadi. Faktor pribadi dari perilaku konsumen mencakup usaha, tahap siklus, pekerjaan, kepribadian, konsep diri, gaya hidup, dan nilai. Hal-hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembelinya. Faktor psikologis. Perilaku pembeli konsumen dapat dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi, utama motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan sikap. Untuk menentukan konsumen potensial proyek, analisis harus mengidentifikasi kebutuhan yang akan dipenuhi produk. Segmen pasar produk akan melayani dan metode pembelian. Riset pasar diperlukan untuk memperoleh informasi ini. Jika produk agroindustri adalah produk umum 1, jumlah analisis konsumen baru yang dibutuhkan kemungkinan minimal. Sebuah produk baru bagaimanapun akan membutuhkan analisis menyeluruh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Kepada Cynthia kita persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembaca materi. C. Kebutuhan konsumen. Tujuan pemasaran adalah untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial tidak menciptakan kebutuhan, tetapi menanggapi kebutuhan yang ada dalam konteks budaya. Kebutuhan tidak hanya mencakup kebutuhan load, tetapi juga keinginan. Kebutuhan konsumen diciptakan oleh interaksi kompleks antara motif logis, sosiologis, dan psikologis. Untuk diproses, makanan yang merupakan bagian terbesar dari produk agroindustri, kebutuhan konsumen sering dinyatakan sebagai preferensi untuk produk rasa, bau, warna, tekstur, penampilan, dan kenyamanan bagi pengguna. Konsumen adalah pembeli industri atau seringkali dari agroindustri lain, yang kepentingan utamanya adalah harga dan kualitas fisik. D. Segmentasi pasar. Untuk mencocokkan suatu produk dengan kebutuhan konsumen, maka perlu membagi konsumen ke dalam kelompok atau segmen pasar. Banyak variasi mampu mengkategorikan konsumen dan mendefinisikan segmen, misalnya biolokasi grafis. Diferensiasi pasar lainnya adalah antara domestik dan ekspor konsumen, yang terakhir sering menuntut kualitas produk yang lebih tinggi dan kemasan yang berbeda. Beberapa pasar ekspor bersifat musiman karena perbedaan iklim. Sebuah contohnya adalah pasar buah dan sayuran segar musim dingin di Amerika Serikat dan Eropa. Ketika produksi lokal tidak aktif,
Kualitas yang diminta di pasar ekspor ini secara signifikan lebih besar dari itu diminta di pasar lokal, dan konsumen yang lebih kaya bersedia membayar harga premium untuk kualitas ini. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abang Hen. Kepada Abang kita Saya akan melanjutkan. Berikut contoh tabel bentuk dan ukuran kemasan yang disukai untuk kue dan kerupuk. Dapat kita lihat di tabel tersebut. Ada ukuran can dan box. Next, moderator. Kemudian riset pasar. Riset pasar mencoba mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, segmen pasar, dan proses pembelian untuk memfasilitasi keputusan pemasaran yang baik. Proses ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, spesifikasi data. Yang kedua, sumber identifikasi. Yang ketiga, pengumpulan data. Dan keempat, analisis data. Terima kasih. materi terakhir akan dibacakan oleh teman kita Riki. Kepada Riki kita persilahkan. F. Analisis lingkungan kompetitif. Proyek agroindustri tidak ada dalam ruang hampa. Mereka memasuki pasar marketplace penuh sesak dengan perusahaan dan produk agroindustri lainnya. Dan keberhasilan mereka tergantung pada kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, analisis pemasaran harus memeriksa struktur pasar dan dasar persaingan. Penting juga untuk menguji bagaimana kebijakan makro dan tindakan pemerintah mempengaruhi masyarakat lingkungan yang kompetitif. 1. Struktur pasar. 2. Kekurangan biaya mutlak. 3. Kontrol sistem vertikal. 4. Waralaba merek. 5. Biaya pengalihan. 6. Dasar kompetitif. 7. Keuntungan biaya. 8. Diferensiasi. 9. Tugas dan kuota. 10. Nilai tukar. 11. Subsidi. 12. Biaya badan usaha dan bahan usaha milik negara. 13. Tindakan regulasi. G. Rencana pemasaran. Data dari analisis konsumen dan persaingan lingkungan adalah dasar untuk rencana pemasaran proyek. Tujuan dari rencananya adalah untuk mempromosikan produk perusahaan secara paling menguntungkan di hubungannya dengan konsumen dan persaingan. Elemen rencana adalah desain produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. 1. Desain produk. 2. Harga biaya plus. 3. Harga predatory atau preemptive. 4. Harga murah pemimpin. 5. Peluncuran. 6. Kepemimpinan harga. 7. Harga administrasi. 8. Harga terkendali atau bersubsidi. Oke, terima kasih kepada teman kita Rizky. Cukup di situ materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.